Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Janara yang dimuliakan Allah, yang senantiasa mudah-mudahan Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberi urusan yang lancar, berkah, rezeki banyak insyaallah, manfaat, maslahat li umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berjumpa kembali. Mudah-mudahan perjumpaan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seseorang itu bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dalam di segala kehidupannya, segala saatnya, waktunya, dan endingnya insya Allah akan meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan husnul khotimah. Mari kita bahas tentang apa-apa yang dianjurkan oleh para ulama kita, khususnya apa-apa yang dianjurkan dalam kitab An-Nasaih Diniyah ya lil Imam Haddad. Beliau menganjurkan kepada para manusia untuk bersungguh-sungguh ya, kula panjenengan kedahe estu sungguh-sungguh untuk apa? Menjaga Islam kita atau sesuatu yang ada di agama Islam, syariatkah atau rekohkah atau apa, hakikahkah atau apa, semua yang ada di Islam ini kita jaga agar supaya kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Di sini dikatakan wa alal insani al-ijtihadu fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi. Hendaknya para manusia ya, hamba-hambanya Allah al-ijtihad, bersungguh-sungguh, benar-benar sungguh-sungguh semangat dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam takwa. Fi hifdzi islamihi, di dalam menjaga Islamnya. Jadikan Islam kita ini seperti gunung yang kokoh, yang kuat, yang besar. Andai kata ada angin atau banjir, ada ujian sesuatu, maka tidak ngefek, tetap gunung itu ada di situ. Jangan tingkat keislaman kita ini seperti kertas, yang mana ada angin dikipasi kabur ke sana, pindah ke sana, ada angin ke kanan ikut kanan, ada angin ke kiri ikut ke kiri. Maka tiada kualitas Islam kita kalau seperti kertas, seperti pohon. Jadikan seperti pohon yang akarnya sudah menguat ke tanah. Ya, ada angin, ada banjir, itu tetap kuat. Tapi kalau akar pondasinya tidak kuat, ada angin, ada banjir, roboh sudah. Di sini dijelaskan bagaimana cara untuk memperkuat Islam kita. Dijelaskan fi hifdzi islamihi wa taqwiyatihi bi fi'li ma umira bihi min taatillahi ta'ala. Dengan mengerjakan sesuatu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa. Orang kalau mau memperkuat bangunan, itu yang harus dikerjakan dahulu ialah pondasinya. Bagaimana besi milih yang kuat, yang besar. Bagaimana pasirnya pasir yang hitam. Bagaimana cara menggambarnya, desainnya. Awal-awal harus dikuati dulu. Itu kalau mau memperkuat bangunan. Bagaimana semennya harus ikut aturan. Maka kalau tidak ikut aturan, rumah tingkat 4 tapi pondasi pertama pakai besi ukuran 6, ya rusak. Rumah mau tingkat 4, besi yang bawah harus kuat, maka kokoh, dan itu adalah kuat. Ada gempa misal, ada banjir, ada angin, tetap kuat dia. Karena apa? Pondasi awalnya sudah kuat. Itu namanya memperkuat bangunan. Kalau memperkuat tubuh, mempersehat tubuh, ya harus dikontrol juga bagaimana vitaminnya, ya, bagaimana makannya, bagaimana jam tidurnya, bagaimana olahraganya. Maka tubuh ini akan sehat, akan kuat. Dikasih makanan yang tidak ada nilai gizinya malah membahayakan, yang nggak lama hidupnya. Naudzubillahi min dzalik. Makan sesuatu yang nggak sehat terus gitu tanpa olahraga, begadang terus tanpa tidur yang sehat, ya kurang seimbang, maka tubuh ini nggak kuat. Itu memperkuat tubuh. Nah, kalau memperkuat Islam dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sholatmu bagaimana, zakatmu bagaimana, puasamu bagaimana. Perlu kita sadari bahwasanya ketika kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, itu bukan untuk memberatkan kita. Banyak orang yang salah paham sholat ini menjadi beban. Padahal itu ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan Allah, bahkan yang disunahkan Allah, itu menguatkan nilai takwa kita. Kalau kita takwa, itu yang enak itu adalah kita sendiri nantinya. Man amila salihan fali nafsih, kata Allah. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Orang itu kalau berbuat baik, amal soleh akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang kalau berbuat jelek juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Kan gitu ya. Waktunya Ramadan disuruh puasa, nggak mau saya, biasanya makan kok. Ini kenapa Ramadan disuruh puasa? Enak makan, enak minum. Ngapain puasa? Lah, ini tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya tattaqun. Jadi diperintahkan kita puasa sebagaimana orang dahulu sebelum Nabi Muhammad, umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Supaya apa sih? La'allakum tattaqun. Supaya takwa. Kalau kita sudah takwa, nanti akan muncul di dalam hati kita itu akhlakul karimah. Kita bisa berakhlak yang baik, akhlak sama Allah, akhlak sama makhluk Allah. Kita bisa tawadhu, kita bisa ada rasa khauf, rasa takut kepada Allah, ada rasa roja, rasa berharap rahmat kepada Allah. Itu buahnya. Ibarat kalau Anda memiliki pohon kecil ya, Anda siramin, Anda kasih pupuk, Anda rawat sampai besar, sampai berbuah. Maka buah itu bisa dinikmati. Kita pun demikian, lahir aja sudah Islam. Masa kita tidak bisa merawat keislaman kita? Itu aturan-aturan Allah sudah diberikan kepada kita dalam Al-Quran. Lengkap sudah, mulai kita mau tidur sampai bangun tidur. Lengkap sudah diatur hidup kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut daripada pembahasan kitab ini, fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Keranten tiang-tiang sing nyiak-nyiaken, nggih, menyia-nyiakan, menyepelehkan, ngentengno, gampangno. Li awamirillahi, gampangkan apa, menyia-nyiakan apa? Perintah-perintah Allah yang sudah ada di dalam Al-Quran tentunya, yang sudah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apa akibatnya orang-orang yang menyia-nyiakan, yang menyepelehkan perintah-perintah Allah? Muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Itu sama saja dia itu menyodorkan dirinya supaya meninggal tanpa membawa agama Islam. Dan ini bahaya. Menyepelehkan ini bahaya. Fa inna tarkahu, karena sesungguhnya meninggalkan lidzalika dalilun ala istihanatihi bihaqiddin wa alal istighfafi bih. Ya, meninggalkan perintah Allah, meninggalkan sholat, gak mau sholat pada jamnya, meninggalkan puasa, gak mau puasa Ramadan, meninggalkan zakat, yang kaya-kaya raya tapi yang zakat sedikit, ditinggalkan semua, ditinggalkan itu menyepelehkan namanya. Gampang no. Falyahdaril muslim, al muslimu falyahdaril muslimu. Maka hati-hati kalian para orang yang Islam, min dzalika ghayatal hadri, daripada kejadian-kejadian atau urusan-urusan yang kami sebutkan tadi, betul-betul kalian harus waspada. Hati-hati, jangan ngeremehkan, jangan menyepelehkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikasih hidup kita ini sama Allah, umur dikasih ya. Sebetulnya kita ini dipanjangkan umur oleh Allah sampai saat ini untuk apa toh? Untuk sadar diri. Diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membenah diri. Allah masih menunggu kita. Tapi kapan sadar di dalam hati kita ini tumbuh ya hadirin? Ya, kita dikasih aturan oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh sholat ya harus sholat. Ya, suruh zakat ya harus zakat. Suruh sedekah ya harus sedekah. Suruh puasa ya harus puasa. Tapi kalau meremehkan, ini bahaya. Saya kasih contoh, andai kata ada pegawai negeri, dia dikasih waktu masuk
jam 8, pulang jam 4. Itu wajib, itu aturan. Tapi ada seseorang yang dia masuknya jam 11, pulang jam 1, sakarepe dhewe. Bagaimana kira-kira orang itu? Kalau berkelanjutan tiap harinya, tiap minggunya, tiap bulannya, mungkin nggak dia di PHK, dipecat? Berpotensi nggak? Mungkin ada dari Polri atau TNI yang dia diberi oleh atasannya latihan atau harus disiplin, tapi dia tidak mau disiplin, dia tidak mau menuruti aturannya. Mungkin nggak dikeluarkan, dicabut itu pangkatnya. Dari perusahaan manapun wajib disiplin. Guru misal harus masuk di jam ini dan harus pulang di jam ini dan harus mengajarkan ajaran ini. Tapi guru ini membandel, dia tidak masuk hanya seminggu sekali, habis gitu nggak maksimal ngajarnya. Bisa nggak dia dikeluarkan dari sekolah ini? Begitu juga murid, dianjurkan untuk berkata yang baik, tidak boleh berantem, tapi dia tidak mau mendengarkan apa kata gurunya, dikeluarkan dari sekolah. Lah kita ini ada aturan, wahai muslimin, ada aturan di agama Islam ini. Al-Quran itu aturan. Kenapa kita ini selalu membantah atau menyepelekan, gampangkan urusan-urusan yang diwajibkan oleh Allah? Hati-hati, jangan-jangan nantinya yang menyepelekan, yang menggampangkan ini akan dicabut Islamnya, berkahnya dicabut, bisa-bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Semua sudah diatur oleh Al-Quran. Orang itu kalau beli motor, sepeda motor, sebelum beli sepeda motor itu kan juga ada buku panduan. Motor ini harus diisi dengan bensin misal, harus diisi dengan Pertamax misal. Jangan diisi dengan kecap, jangan diisi dengan air biasa atau minyak goreng. Rusak nantinya lama-kelamaan. Kan sudah ada aturan itu. Begitu juga kita hidup di dunia ini ada buku panduannya, aturannya ada. Apa? Al-Quran. Siapa orang yang nurut dengan Al-Quran, yang nurut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan hidup selamat dan sehat afiat, bahagia dunia akhirat. Tapi bagi yang tidak mau nurut dengan Al-Quran, tunggulah waktunya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut pembahasan. Wa alaihi aidan ayyujanibal ma'asiya wal athama. Ini dijelaskan di sini, dan juga wa alaihi, maksudnya wa alaihi al-insan. Begitu juga hendaknya para manusia, para makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayyujaniba, menjauhi ma'asiyah wal athama, menjauhi maksiat dan dosa-dosa. Fa innaha, karena sesungguhnya maksiat dan dosa-dosa tersebut, tud'iful islama wa tuhinuhu, melemahkan Islam dalam hati masing-masing yang melakukan dosa dan maksiat. Wa tuzalzilu qawaidahu, orang yang memiliki hati, yang memiliki Islam tapi dipakai untuk maksiat dalam kesehariannya, dipakai untuk dosa, akan goncang dalam hatinya, keimanannya akan goncang. Wa tu'ridu lis-salbi indal mauti kama waqa'a dzalika wal iyadu billahi lakatsirin minal malabisina laha wal musirrina 'alaiha. Ya, banyak orang-orang yang menggampangkan melakukan dosa seakan-akan tidak apa-apa gitu kan. Padahal ini ibarat pohon tadi. Pada kata pohon, sudah ada pohon, tapi ibarat dosa dan maksiat ini ialah getarannya. Lama-kelamaan dihonjak ini, lama-kelamaan akan roboh. Begitu juga orang kalau terus-menerus, naudzubillah min dzalik, apalagi dijadikan hobi itu maksiat, maka keimanan dalam hatinya juga akan roboh. Fal iyadzu billah. Hati-hati ya, hati-hati. Wa fi qoulihi ta'ala, ada di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, tsumma kana aqibatal ladzina asa'us su'a an kadzdzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Akibatnya orang-orang yang berbuat jelek ya, dan dia tidak mempercayai ayat-ayat Allah itu tadi, larangan dan anjuran Allah tadi itu berarti dia membuat mainan ya, membuat mainan agama, dan ini bahaya. Ma yadullu ala dzalik fata'ammal wa khud nafsaka bimtithali awamirillahi ta'ala wajdina bi maharimihi wa in waqa'ta fi syai'in minha fatub ilallahi ta'ala minhu wahdhar kullal hadri minal israri alaih. Orang kalau sudah terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam maksiat, itu bahaya.
bisa dia meninggal dalam keadaan tidak membawa Islam. Dosa itu harusnya itu jangan dijadikan hobi, tapi ibarat jadikan api. Jangan-jangan ketika melakukan maksiat, ketika melakukan dosa, Anda dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat, nasallallahu al-afiyah insyaallah. Selamat insyaallah. Jadikan api loh. Orang kalau ngerokok itu, mohon maaf, coba dibalik itu. Arah apinya ada di dalam mulut. Kuat berapa detik, itu sudah merasakan panas yang luar biasa, apalagi api neraka, saudara. Nah, bagaimana nanti kalau di akhirat dia diazab oleh Allah? Na'udzubillah min dzalik. Satu maqalah, man asallaha wa huwa ya'lamu annahu yara faqad istahza'a binadharillahi ilaih. Siapapun orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ya'lam, dan dia meyakini, mengetahui bahwasanya annahu yara, Allah itu maha melihat, faqad istahza'a binadhari ilaih, berarti dia meremehkan, dia gampangkan, menyepelekan Allah. Tidak apa-apa sudah. Allah maha pengampun, ya. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Bahaya itu. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Kalau dosa kecil dilakukan itu bahaya, maka tidak ada dosa kecil namanya. Karena terus-menerus israr. Tidak ada kata-kata dosa kecil. Terus-menerus seperti itu. Berarti dia meremehkan Allah. Nasallallahu al-afiyah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan, mungkin sesi berikutnya kita bahas ini. Yang terakhir dikatakan la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar, ya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau diistighfari, ditobati, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan lebih besar daripada dosa-dosa kita, andai taubatan nasuha. Tapi yang berbuat dosa kecil terus-terusan, tidak ada itu nama dosa kecil. Anda tahu banjir bandang itu dari apa sih? Dari tetesan air hujan yang kecil-kecil, tapi terus-menerus, akibatnya banjir. Hati-hati, jangan sampai iman kita yang lenyap nanti akibat dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan perjumpaan ini perjumpaan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah dalam waktu dekat kami jawab. Maslahat li umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.